Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fate dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 76. Namamu akan dihapus hari ini juga. Pembicaraan berakhir begitu saja. Sudut mulut Barma dan yang lain berkedut tak terkendali ketika mereka melihat bahwa Lintang mengakhiri panggilan video itu tanpa ragu-ragu. Apa yang sebenarnya terjadi? Telepon itu dari Robert, kurator galeri koleksi dunia. Bisa dibilang bahwa tidak banyak orang di dunia ini yang cukup arogan untuk menutup telepon dari Robert begitu saja. Tetapi Lintang, Black, Barma menelan ludah sekuat tenaga saat dia mencoba membiarkan berita itu masuk. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan bingung. Lintang, apakah itu benar-benar 300 juta dolar? 300 juta dolar setara dengan sekitar 4,2 triliun rupiah. Jumlah uang ini hampir melebihi total aset keluarga Barma. Selain itu, ini adalah peluang bisnis yang besar. Namun Lintang menyelesaikan kesepakatan hanya dalam beberapa kata. Apa-apaan? Semua orang merasa seolah-olah mereka sedang bermimpi. Mimpi yang luar biasa. Lintang mengangguk dengan santai. Dia tahu bahwa Robert pasti mengejar lukisannya begitu dia melihat pria tua ini muncul di panggilan video. Biasanya, dia akan langsung menolaknya dan memaki pria tua itu. Sayangnya, ada terlalu banyak orang di sekeliling sekarang. Jika dia berperilaku seperti itu di depan mereka, dia akan secara tidak langsung mengakui bahwa dia adalah Blood. Semua orang menahan napas saat mereka terpana oleh anggukan konfirmasi Lintang. Meskipun sebagian besar tamu di sini berasal dari masyarakat kelas atas, mereka hampir tidak dapat mengambil uang sebanyak itu bahkan jika mereka menjumlahkan aset mereka. Tapi sekarang, jumlah yang diperoleh Lintang dalam beberapa menit dengan menjual lukisan itu telah jauh melebihi semua aset mereka. Mereka hanya berakhir menjadi marah dan sengsara dengan diri mereka sendiri dengan membandingkan diri mereka dengan orang lain. Tuan Lintang, kurator Zafran King berjalan dengan perasaan campur aduk. Dia menatap Lintang dengan kagum seolah-olah yang Lintang adalah monster. Di antara semua orang lain, dia adalah satu-satunya yang mendapat gambaran samar tentang identitas asli Lintang. Tebakan ini hampir membuatnya takut. Di depan mata semua orang, Zafran King membungkuk kepada Lintang dan berkata dengan hormat, Tuan Lintang, saya merasa malu pada diri saya sendiri karena tidak cukup berwawasan. Saya di sini untuk meminta maaf karena tidak mendengarkan saran Anda sebelumnya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya siap membantu Anda, Tuan Lintang. Zafran King lebih membungkuk dan lebih lama ketika dia selesai berbicara. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa kurator Zafran King yang sombong itu akan mengakui kesalahannya dan membungkuk kepada Lintang untuk meminta maaf. Tapi dia bukanlah satu-satunya. Tap-tap-tap. Jontahan Louis memasang senyum di wajahnya setelah dia memperkirakan situasinya. Dia berjalan cepat ke arah Lintang dan berkata dengan antusias. Direktur Barma, Tuan Lintang, seluruh kejadian itu hanya salah paham. Sayalah yang berpikiran terlalu sempit. Saya harap kalian berdua tidak tersinggung. Saat dia berbicara, hatinya sakit seperti berdarah. Bagaimanapun, lukisan Lone Fisherman itu pada awalnya adalah hadiah untuknya. Dia tidak hanya kehilangan sejumlah besar uang dengan sia-sia, tetapi dia juga kehilangan kepemilikan barang koleksi langka. Walaupun demikian, Direktur Barma, apakah Anda bersedia memberikan lukisan ini kepada saya? Jika Anda bersedia melakukannya, saya jamin bahwa saya akan membuka setiap sumber distribusi grup Harja untuk grup keluarga Barma untuk memastikan semua pengerjaan dapat berjalan dengan lancar. Dengan itu, Jonathan Louis melihat lukisan yang dibawa Lintang. Matanya membara dengan keinginan dan keserakahan. Selain itu, Anda dapat menetapkan kondisi apapun yang Anda inginkan. Saya akan menyetujui semuanya. Apa? Semua orang tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa seorang Jonathan Louis akan sangat tak tahu malu. Beberapa saat sebelumnya, Barma akan memberikan lukisan ini kepada Jonathan Louis sebagai hadiah ulang tahunnya. Namun dia bukan hanya menolak kebaikan Barma, tetapi juga mengancam akan memutuskan sumber distribusi setiap grup keluarga Barma. Sekarang dia tahu bahwa lukisan itu sangat berharga. Dia menjadi berani seperti kuningan dan tanpa ragu-ragu memintanya.
Wakil Presiden Louis. Kau. Wajah Barma menunjukkan ekspresi yang sangat mengerikan. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa Jonathan Louis akan bersikap sangat tercela. Jonathan Louis mengerutkan alisnya dan ada tatapan mengancam di matanya saat dia berkata, "Apa? Apakah Anda tidak mau memberiku wajah sekarang? Direktur Barma, Anda harus tahu bahwa semua sumber distribusi grup Barma berada di bawah kendali saya. Saya tidak hanya dapat menghilangkannya dengan satu ucapan. Saya bahkan dapat membiarkan 80% bisnis kota Jakarta tidak akan memperdulikan Anda. Jangan bilang bahwa Anda tidak perlu mempertimbangkan kelangsungan hidup grup Barma. Direktur Barma." Ancaman macam apa itu? Kata-kata itu menghantam Siswanto Barma dengan sangat keras sehingga dia gemetar karena marah saat mendengarnya. Tidak diragukan lagi. Dia enggan memberikan lukisan Lone Fisherman itu setelah mengetahui bahwa itu adalah koleksi dari Master Blood yang berharga. Namun, Jonathan Louis juga ada benarnya. Jika dia benar-benar mempermainkannya, semua sumber distribusi grup Barma akan terputus. Jika itu benar-benar terjadi, mustahil untuk menjual pil kebangkitan itu bahkan jika itu berhasil diproduksi. Terlebih lagi, seluruh grup Barma juga akan berakhir. Apa yang harus aku lakukan? Butiran keringat menetes di dahi Barma. Tepat pada saat ini, dia merasakan tangan hangat menepuk bahunya. Itu adalah tangan Lintang. Lintang. Barma merasa tercengang ketika melihat Lintang berdiri di depannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wakil Presiden Louis. Jonathan Louis. Kemarahan jelas bisa terdengar dalam suara Lintang saat senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Dia memandang Jonathan Louis seolah-olah dia sedang melihat bahan tertawaan. "Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu memanggilku dengan namaku. Jangan terlalu sombong hanya karena berkenalan dengan Robert. Biarkan aku ingatkan bahwa kita berada di kota Jakarta, bukan Amerika Serikat." Jonathan Louis menatap Lintang dengan tajam. Selama ini, dia sangat membenci Lintang. Meskipun dia sekarang mengetahui bahwa Lintang mengenal Robert. Lalu kenapa? Seorang menantu yang tinggal serumah akan selalu menjadi menantu yang tinggal serumah. Tidak lebih, tidak kurang. Betapa mendominasi dan sombongnya kamu. Lintang merasa geli dengan kebodohan Jonathan Louis. Dia menatap Jonathan Louis dengan tajam dan melanjutkan. "Sayang sekali kamu telah memilih untuk pergi ke neraka ketika aku memberimu kesempatan untuk pergi ke surga. Bagaimanapun, aku akan mewujudkan keinginanmu hari ini." Kata-kata Lintang tidak hanya membuat pikiran Jonathan kosong, tetapi juga membuat Listio dan yang lainnya terpana. Apakah itu sebuah ancaman? Apakah menantu yang tinggal dengan mertuanya itu mengancam seorang Jonathan Louis, wakil presiden grup Harja, sekarang? Gagasan itu membuat semua orang tertampar dengan keras. Ini gila. Semua orang berpikir bahwa Lintang pasti sudah gila. Tapi tidak semuanya. Lintang menatap Jonathan Louis dengan dingin dan mengancam seolah-olah dia adalah serangga kecil yang menjijikkan saat dia berkata, "Namamu akan dihapus dari grup Harja hari ini. Jika nama Anda tidak dihapus hari ini, grup Harja akan runtuh dalam 3 hari." Kata-kata Lintang itu mengenai semua orang di seluruh ruangan perjamuan itu dengan kekuatan seperti ledakan bom. Lintang hanya mengancam Jonathan Louis sebelumnya. Tetapi sekarang dia secara praktis mengancam seluruh grup Harja. Apa-apaan itu? Pria ini pasti benar-benar gila. Perusahaan yang dia ancam adalah grup Harja, konglomerat besar kota Jakarta. Menantu laki-laki yang tidak berdaya ini pasti sangat bodoh dengan mengancam akan menghancurkan grup Harja. Tiba-tiba, ruangan itu penuh dengan tawa. Setiap tawa dipenuhi dengan sarkasme dan ejekan terhadap Lintang. Seolah-olah Lintang hanyalah lelucon bagi mereka. Namun, Lintang bahkan tidak peduli dengan cemoohan dan ejekan semua orang kemudian menarik Siswanto Barma bersamanya. Dan langsung meninggalkan ruang perjamuan itu. Hahaha, apakah kalian semua sudah mendengarnya? Menantu yang menumpang itu baru saja mengancam seorang wakil presiden Louis dan grup Harja. Sialan, hal itu sungguh membunuhku. Grup Barma hanyalah perusahaan lapis kedua. Terlebih lagi, pria itu hanyalah parasit di grup Barma. Dia sangat percaya diri. Petik 2. Sarkasme dan tawa dari kerumunan itu terdengar sangat keras. Sementara itu, di dalam kerumunan,
Kelopak mata Zafran King tidak bisa berhenti berkedut. Oh tidak, meskipun dia tidak yakin dengan identitas Lintang, dia punya firasat bahwa sesuatu yang sangat buruk akan terjadi pada Jonathan Lewis dan keluarga Lewis. Hahaha, Paman. Apakah kamu melihatnya? Si Lintang itu, dia benar-benar harus tahu batasannya. Beraninya dia mengancammu. Listio mencibir saat dia berjalan menuju Jonathan Lewis. Dia tidak sabar untuk melihat pamannya itu membalas dendam pada Lintang dan grup Barma. Ketika Jonathan Lewis mendengar ini, dia mengejek. Hah, dia pikir dia siapa? Santai saja, aku akan berurusan dengan keluarga Barma setelah aku kembali ke grup Harja. Aku tidak percaya bahwa menantu laki-laki yang menumpang itu akan dapat membahayakanku. Tunggu saja, akan ada hari ketika Lintang mengirimkan lukisan itu kembali kepadaku dan dia akan berlutut di hadapanku. Jonathan Lewis tersenyum jahat. Namun, sesuatu terjadi begitu dia selesai berbicara. Kring, kring. Suara yang menusuk telinga terdengar dari sakunya. Suara itu adalah suara ponselnya.